Jadi embrio dulu, menjadi bayi dia, netek ke ibunya. Yesus kalau tidak Hawa, dia tidak perlu netek, langsung dewasa dia Hawa. Lebih hebat Hawa daripada Tuhanmu Yesus. Hawa tidak pernah netek. Hawa tidak pernah netek, langsung dewasa. Tuhanmu Yesus netek dulu dia. Gitu. Kamu sadar kucluk. Kamu sadar kucluk. Sabar. Dari tadi kamu itu ngatain om bodoh, ngatain orang goblok, giliran disuruh tunjukkan darinya orang lain kau suruh baca. Itu kan kucluk namanya. Karena kamu selama ini saya lihat itu tidak punya adab, makanya saya juga begini. Tidak punya adab gimana? Tidak punya adab. Nah, kamu yang ngatain orang dari tadi. Kamu ngatain orang dari tadi goblok, lu apa bodoh. Karena kamu giliran kamu kucluk, disuruh baca kitab jasa. Ya sudah, kalau saya tidak punya adat, malah saya buat kamu babak belur kan? Babak belur di mana? Orang yang tidak punya adat membuat Freddy panas dingin. Gak bisa ngapa-ngapain kecuali hanya mengatakan orang goblok dan do. Karena kamu tidak punya adat. Orang yang tidak punya adat membuat kamu nangis. Gimana ceritanya itu? Fred. Siapa yang? Fred. Udah kamu pulang sana, pulang. Kamu Fred. Kamu cari semua yang saya bilang tadi itu kamu cari. Jadi itu kesimpulannya. Kesimpulannya adalah kesimpulannya adalah Hawa lebih hebat daripada Yesus. Udah itu aja kesimpulannya. Ya Hawa kan, tidak bisa mengampuni dosa. Hawa bisa mengampuni dosa enggak? Yesus bisa. Wah, mental Gurunda. Wah, Gurunda mental. Wah, Gurunda mental. Jaringan Gurunda gak bagus. Hawa kok disamakan dengan Yesus? Hawa itu Yesus bisa mengampuni dosa, Hawa bisa tidak. Yesus tidak bisa. Yesus tidak mengampuni Hawa tidak mengampuni dosa. Tetapi Hawa dari rahimnya keluar miliaran manusia. Yesus bisa enggak? Loh, ngapain Yesus keluar dari rahimnya manusia? Yang mana ini yang benar? Yang mana yang benar? Hawa yang keluar dari rahim keturunan Yesus atau Yesus yang keluar dari keturunan Hawa? Mana yang benar? Ingin nangis lupa nadanya. Ada. Saya pingin nangis tapi nadanya saya lupa. Saya tanya samamu, sehebat-hebatnya Yesus dari Hawa, Yesus keluar dari rahim keturunan Hawa. Ya kenapa? Kalau tidak ada Hawa, Yesus tidak ada. Karena Yesus lahir melalui rahim keturunan Hawa. Nangis nggak tuh Yesus? Nangis nggak? Yes. Sebelum Hawa itu sebelum Hawa itu berketurunan, rohnya Yesus itu sudah ada, goblok. Faktanya dia ada nanti setelah keturunan Hawa itu ada. Ayo. Tapi sebelum itu rohnya itu sudah ada, goblok. Tidak ada dikatakan ada, rohnya Yesus goblok. Ada. Mana dalilnya? Rohnya itu kan rohnya dari Bapa. Mana dalilnya? Ya kalau rohnya Bapa, apa lu pikir rohnya Hawa itu roh setan? Hah? Kau pikir rohmu itu dari? Kau pikir rohmu itu rohnya apa? Ya iyalah. Jelas itu semua manusia itu. Semua manusia itu
semua manusia itu roh dari Bapa. Di dalam kitabnya orang Yahudi Zakaria 12 nomor 1, semua roh yang ada dalam diri manusia itu adalah roh ciptaan Allah. Sementara Yesus itu Yesus itu manusia, berarti rohnya Yesus adalah roh ciptaan. Ayo. Itu kalau kamu itu roh ciptaan, tapi kalau Yesus itu rohnya Allah. Tidak bisa, tidak bisa, harus sama, nggak bisa. Zakaria 12 nomor 1, semua roh yang ada pada diri manusia itu adalah roh ciptaan Tuhan. Kalau Yesus itu tidak begitu, kalau Yesus itu tidak begitu. Faktanya Yesus manusia, faktanya Yesus manusia, faktanya Yesus manusia. Malah di dalam kitabmu diterangkan semua manusia yang dilahirkan oleh perempuan tidak ada yang lebih besar daripada Yohanes. Kala Yesus, Yohanes lebih besar daripada Yohanes. Yohanes lebih besar daripada Yesus. Kamu apa? Kenapa lebih besar? Kenapa? Ya tanyalah saya. Kenapa? Kenapa? Itu dia ngomong tentang roh manusia. Oh. Ini Allah. Itu kan dia tentang roh manusia toh. Nah, ini tentang roh Allah. Yesus ini roh Allah. Gimana maksudnya? Di kitabmu dikatakan semua manusia yang pernah dilahirkan oleh wanita tidak ada yang lebih besar dibanding Yohanes. Itu diterangkan di dalam roh Yohanes itu roh manusia. Apa? Yesus, roh Yohanes itu roh manusia. Ya, kamu pikir rohnya Yesus itu roh ayam? Roh manusia. Yohanes roh manusia itu dia yang terbesar. Kalau roh yang ada di dalam roh Yesus itu bukan roh manusia, Yesus tidak akan tidur. Yesus tidak akan lapar, Yesus tidak akan ketakutan, Yesus tidak akan was-was. Yang tidur itu badan tubuh yang tidur. Oh gitu, Oh gitu. Roh tidak pernah tidur gitu. Jadi kamu bisa mengetahui kalau kamu tidur rohmu apa yang dilakukan rohmu kalau kamu tidur? Rohku diam, rohku diam tidur. Rohmu ikut tidur, kuciluk. Aku tidak rohku itu diam. Kalau dia tidurlah. Ya tidur dong. Tidur. Kalau rohmu tidak tidur berarti kamu bisa berjalan. Ayo. Pada saat kau tidur itu yang tidur itu kau punya badan, kau punya mata itu yang tidur. Kalau kita tidur roh tidak ikut istirahat berarti roh masih bisa menggerakkan akal. Berarti akal bisa berpikir karena roh masih terjaga. Orang nyenyak tidurnya tidak otaknya tidak berfungsi, matanya nggak melihat. Kenapa? Rohnya juga lagi istirahat, kucluk. Itulah yang dilakukan. Tapi Yesus kan rohnya. Itu nenekmu kiper. Kenapa Yesus takut kepada malaikat kalau begitu? Takut sama malaikat gimana? Ya Yesus takut. Ya, kenapa? Ya takut. Katanya rohnya roh Tuhan. Kan manusianya itu bisa merasakan penderitaan. Pada saat dia bertemu malaikat, rohnya Yesus di mana? Tidur, ngumpet. Karena dia sebagai manusia dia nanti bisa merasakan. Iya, sebagai manusia, tapi rohnya kan roh Tuhan. Kenapa dia takut? Kalau badannya nanti mengalami rasa sakit, takut enggak? Saya tanya, kalau yang ada di dalam tubuh Yesus adalah roh Tuhan, roh dalam arti kata Tuhan, kenapa dia takut kepada malaikat? Bukan takut sama malaikat, mana ada takut sama malaikat? Allahu Akbar, keringatnya seperti titik-titik darah. Aduh, anak ini, makanya kamu sunat dulu. Itu bukan takut sama, itu karena dia mau menderita, sampai begitu. Kenapa dia takut menderita? Kenapa? Katanya dia ada roh Tuhan. Kenapa dia takut menderita? Loh, badannya kan masih bisa merasakan.
Iya, itu badannya, tapi kan di dalam tubuhnya ada Tuhan. Kenapa dia takut? Tuh, takutlah lawang yang merasakan itu badan, tubuh dicambuk, siksa. Takut itu adalah keadaan yang dilakoni oleh roh dan dibiaskan oleh jasad. Kamu pernah lihat ada mayat melarikan diri? Pernah? Pernah kamu melihat ada mayat melarikan diri karena takut di dalam kubur, maka dia keluar dari kubur? Pernah? Mayat sudah mati. Mayat sudah mati. Kenapa mayat tidak bisa lari? Mayat kan sudah mati. Iya, saya tanya, kenapa mayat tidak bisa takut? Kenapa? Sudah tidak ada kehidupan. Ya, sudah kenapa tidak ada? Kenapa? Saya tanya samamu, kenapa mayat itu tidak takut? Pernahkah kamu mendengarkan telah terjadi kebakaran, 3 mayat melarikan diri? Pernah kamu dengar berita kayak begitu? Pernah? Jadi yang merasakan takut itu bukan jasad. Buktinya tidak ada mayat yang takut kebakar. Bukan jasad yang takut itu roh. Yesus ketakutan, berarti rohnya yang ketakutan. Berarti rohnya Yesus itu bukan roh Tuhan. Kucluk. Dari tadi kau ngatain orang bodoh, goblok. Yang ketakutan itu ya, itu Bang Jum, secara manusia. Apanya yang ketakutan? Apanya yang ketakutan? Guru, teacher. Yang ketakutan itu secara jasmani, teacher. Secara jasmani, bagaimana jasmani itu bisa takut tanpa ada roh? Hah? Kalau hewan punya roh enggak, teacher? Punya roh, betul. Punya roh. Kalau secara iman Kristiani, hewan itu enggak punya roh. Dan hewan itu bisa merasakan ketakutan. Roh itu adalah unsur yang digunakan makhluk untuk hidup. Itu namanya roh, paham? Yang tidak dimiliki oleh hewan itu adalah akal, jiwa. Jadi tumbuhan punya roh, Jelas. Punya roh Jelas juga. Itu. Berarti Iya, jelas lah. Memang sangat beda iman Kristen dengan iman ini. Kalau dia tidak Islam. punya roh, maka mereka tidak hidup. Paham dulu itu. Nah, sekarang gitu. pertanyaan Virus amuba punya roh semua. Yang saya tanya sama kalian bantulah itu si Freddy sudah nangis dari tadi. Yang takut pada Yesus ini jasadnya atau rohnya? Yang takut pada diri Yesus ini rohnya atau jasadnya? Jasad. Bagaimana bisa jasad takut tanpa roh? Jasad. Bagaimana bisa takut tanpa roh? Makanya tadi saya bilang ketakutan itu. Makanya tadi saya bilang, teacher. Pernah kamu mendengarkan mayat melarikan diri? Pernah? Tidak pernah kan? Tidak pernah. Karena sudah mati secara jasmani. Nah, karena sudah tidak ada rohnya. Karena pada hakikatnya saya balik. Dengar. Dimensi ketakutan yang ada pada diri manusia itu sumbernya dari roh, respon roh yang dibiaskan kepada jasad. Berarti kesimpulannya adalah saya ambil jawabannya. Berarti kesimpulannya adalah Yesus takut karena roh yang ada. Dengar, Yesus takut karena roh yang salah. Kamu yang salah. Yesus takut karena roh. Enggak. Jadi tumbuhan punya roh. Diam dulu. Saya tidak sedang membahas tumbuhan. Yang saya bahas itu adalah Tuhanmu, manusia Yesus. Tadi korelasi roh dengan ketakutan. Dengar. Jadi kemudian Anda harus pahami, ketakutan yang terjadi pada diri Yesus itu adalah ketakutan yang dirasakan oleh rohnya. Sehingga terbias kepada badannya, sehingga badan Yesus mengeluarkan keringat. Jadi rohnya Yesus sama dengan bukan Tuhan. Demikian pemirsa. Saya sekarang ya. Boleh, teacher? Ya. Silakan. Silakan Kucluk. Janganlah panggil Kucluk, saya panggil teacher. Kamu panggil Kucluk. Kucluk itu panggilan bagus itu. Iya, ya udah. Terima kasih Kucluk. Oke. Jadi semua yang hidup ini punya roh, gitu ya. Kita jadi bahas Yesus. Nggak usah kamu kemana-mana. Kita nggak usah bahas yang lain.
Yesus yang kita bahas ini, Yesus. Tuhanmu. Kan hubungan antara roh dengan ketakutan, teacher. Yesus itu ketakutan. Iya. Apakah jasadnya? Nanti include-nya nanti kesimpulan ke Yesus sendiri. Iya. Apakah Baru Yesus saya ngomong dari kasih kesempatan. Apakah jasadnya Yesus yang takut atau rohnya? Jawab. Jasadnya, teacher. Pertanyaan saya, ketika jasadnya Yesus itu tidak ada roh, apakah jasadnya Yesus bisa takut? Ketika apa? Ulangi, putus-putus. Ketika kemudian jasadnya Yesus tidak memiliki roh, apakah jasadnya bisa takut? Bisa? Hah? Kalau dalam iman Kristen, teacher, dikatakan roh yang ada padamu lebih besar daripada roh yang ada di dunia ini. Harusnya roh itu tidak bisa takut. Roh itu sempurna, teacher. Jadi roh itu didesain untuk tidak takut. Nah, sekarang aku balik. Aku ngomonglah sedikit. Kenapa mayat kasih kesempatan, teacher, 1 menit aja. Kenapa mayat 1 menit aja, teacher. Kenapa mayat tidak merasakan takut? Kenapa? Gimana dia merasakan takut kalau sudah mati secara jasmani? Tadi yang takut itu kan jasmaninya. Kalau jasmaninya mati, apa yang membuat dia bisa takut? Syarat-syaratnya tidak bekerja. Oke. Bisa tidak jasmani itu hidup tanpa roh? Tidak bisa. Tidak bisa. Berarti ketika manusia itu mati, tidak ada lagi rasa takutnya. Kenapa? Karena sudah tidak ada roh di dalamnya. Berarti yang takut adalah roh itu tidak bisa merasakan ketakutan. Ketakutan itu sifat kedagingan, gurunda, teacher, Nah, jadi begini, tadi kan saya mau balikkan statementnya. Bagaimana ceritanya? Mau saya balikkan. Bagaimana ceritanya jasad bisa takut? Tumbuhan itu punya roh atau tidak? Jawab aja dulu, teacher. Tidak ada yang bahas ke situ, nggak ada yang bahas. Ini berbicara tadi hubungan ketakutan, biar saya buka logikanya, teacher ini. Jangan kau larikan kemana-mana. Ini kita sedang membahas tumbuhan. Yang kita sedang bahas itu hubungan dengan roh dan ketakutan. Tuhan tadi yang kita sedang bahas. Tadi kan teacher bilang, apakah ada mayat yang takut tanpa roh? Itu dulu. Kan udah saya kasih tahu, teacher, segala sesuatu itu sifat-sifat ketakutan, kecemasan, bahagia, itu sifat kedagingan, teacher. Tidak ada kaitannya dengan roh. Sifat itu kan syarat bisa dengarkan. Saya ajari nggak bisa. Dengarkan. Apakah bisa saya? Mulut besar, dengarkan. Apakah jasmani itu bisa merasakan? Bisakah jasmani itu merasakan kebahagiaan tanpa roh? Bisa merasakan. Kalau hewan bisa nggak merasakan bahagia? Ini penyembah manusia, ditanya apa, melintirinya kemana. Jadi kesimpulannya adalah roh yang kesimpulannya dengan roh yang ada di dalam Yesus itu bukan Tuhan. Roh yang ada di dalam diri Yesus itu adalah roh makhluk, roh ciptaan Tuhan. Karena dia merasakan takut, dia was-was, dia lapar. Oke ya, selesai ya. Jasadnya Yesus adalah jasadnya Yesus adalah ciptaan. Kecemasan itu semua berkaitan dengan rohnya Yesus jasmani adalah ciptaan. Yang mengatur itu adalah sistem saraf pusat. Kebahagiaan itu sistem saraf pusat. Ketakutan itu sistem saraf pusat. Buktinya ketika Anda takut, jantung Anda itu tambah kencang. Jasadnya diterangkan di dalam Roma 1 nomor 3 adalah berasal dari sperma Daud. Rohnya di dalam Zakaria 12 nomor 1, rohnya Yesus berasal dari ciptaan. Oleh karena Yesus rohnya ciptaan dan jasadnya adalah ciptaan, maka pada diri Yesus sama sekali tidak ada ketuhanan selain daripada hanya utusan Tuhan. Selesai. Close. Tidak ada lagi masalah. Oke? Enggak lah, enggak sepaham saya. Di mana pula kebahagiaan, rasa takut, rasa cemas itu roh yang mengatur? Itu diatur sistem saraf pusat.
Manusia itu dikendalikan otak. Artinya apa? Gimana? Jadi kalau menurut saya, sebentar Bang Freddy, biar kita clearkan ini. Jadi tidak ada kaitan roh itu sesuatu ciptaan yang berasal dari Tuhan. Sesuatu yang berasal dari Tuhan, ciptaan Tuhan dapat berupa roh, itu saya pikir sempurna. Makanya tertulis di Alkitab dikatakan apa? Roh yang ada padamu lebih besar daripada roh yang ada di dunia ini. Artinya apa? Roh yang didesain oleh Tuhan itu sudah sempurna. Loh, mengapa saya bisa takut? Mengapa saya bisa cemas? Mengapa saya bisa bahagia? Itu semua sifat-sifat jasmani. Cemas bahagia itu hati. Gimana? Masa nggak pernah belajar biologi atau belajar IPA, Gurunda, Kamu teacher? sedang bahagia, nangis itu hatimu, goblok. Masih adakah Gurunda di sini, teacher? Atau sudah kalah? Masih. Atau kayak mana ini? Gurunda mana pernah kalah ya? Cek. Ada ya. Berarti itu saudara Simanmu yang ngomong. Enggak apa. Itulah Bunda tiba-tiba hilang tanpa kabar. Saya Jaringan gimana Garuda, diteruskannya? Jaringan Gurunda itu. Oke, jadi kawan-kawan boleh promosi ya Bunda Isti. Apalagi yang mau diperbincangkan? Nggak ada lagi yang perlu diperbincangkan. Bagaimana orang bisa sedih kalau tidak ada rohnya? Bagaimana orang bisa bahagia tanpa roh? Roh itulah yang merespon dan yang kemudian responnya responnya itu kemudian terlihat dari jasad. Jasad itu adalah penggambaran keadaan roh. Kalau rohnya ketakutan berbias kepada jasadnya. Jadi kesimpulannya adalah rohnya Yesus itu adalah roh makhluk, bukan roh Tuhan. Oke, makanya Yesus ketakutan. Oke, saya Udah, tanya. selesai. Teacher, saya tanya, Selesai. Kalau guru, sedih itu hatimu. kalau guru saya tanya begini, berarti kalau roh yang ciptakan apakah hati Tuhan bisa kalian itu bersedih bisa tanpa takut? roh? Apakah sedih Enggak, roh yang tanpa diciptakan roh oleh itu Tuhan bisa? kalian bisa takut. yang merasakan Teacher, kalau kalau roh yang ada buktinya pada manusia- teacher itu bisa takut. Buktinya manusia ketakutan. Ya hatinya, bukan Saya bertanya teacher, kalau Apakah roh yang diciptakan oleh Tuhan teacher itu bisa takut? Makanya ngomong satu-satu, Freddy, Laban, satu-satu. Sebentar dulu Bang Freddy, sebentar dulu Bang Freddy. Buktinya biar kamu kita tanya, ketakutan. Kamu teacher ini pernah merasakan mana tahu, ketakutan? mahal semua. Kamu pernah merasakan ketakutan nggak? Pernah nggak? Bukan itu yang saya tanyakan teacher. Berarti roh yang ada pada kalian yang diciptakan Tuhan kalian itu didesain bisa takut ya? Yo jelas. Jelas. Di mana dalilnya? Di mana dalilnya teacher? Coba tunjukkan sama saya. Roh itu adalah ciptaan Tuhan. Segala sesuatu yang diciptakan oleh Tuhan pasti punya keterbatasan. Kamu ingin mengatakan roh itu tidak punya ketakutan gitu? Hah? punya Dalilnya teacher, dalilnya teacher, dalil. itu hati. Yang dikatakan roh itu adalah unsur ciptaan. Oke? Roh itu yang menghidupkan, yang takut sedih itu hati. Lah sedih, hatimu bisa sedih tanpa roh. Jadi kita sedih, tidak sedih. Ada mayat bersedih, ada mayat bersedih. Dasar. Roh yang Kalian itu gimana sih? Saya heran sama kalian ini. Yesus itu Kalau ketakutan. dalam iman Kristen teacher, Yesus, yang punya Yesus roh itu kemana-mana. hanya manusia. Hewan itu tidak punya roh, tumbuhan itu tidak punya roh. Ya udah, Itu makhluk dari paling tamu. lihat. Itu dari tamu. Itu dari tamu. Oh, Itu dari berarti- tamu. Itu dari tamu. Oke, kalau dalam Itu Islam tamu. tumbuhan itu punya roh juga. Yes, jelas itu, jelas. Oh, berarti tumbuhan bisa takut. Dengarkan, jasadnya manusia, jasadnya binatang ataupun tumbuhan itu tidak sama dengan komponen yang dimiliki oleh organisme manusia. Ternyata Paham? tumbuhan bisa takut. Dengarkan. Bukan begitu. Bukan begitu cara. Tumbuhan punya roh Bukan bisa begitu takut. caranya. Dengarkan. Di mana roh itu bertengger, itu akan membiaskan tergantung kepada jasad yang dia tempati. Paham kamu? Nah, sekarang roh itu masuk ke dalam tubuh manusia, maka yang ada adalah sifat manusia. Kamu lihat Yesus, ada sifat ketuhanan pada dia? Tidak ada. Semuanya sifat kemanusiaan, menangis, bersedih, ketakutan, was-was. Hah? Masa mungkin tumbuhan bisa tertawa?
Tidak mungkin. Kenapa? Karena Tapi tidak punya disifati. Yes, makanya dia hidup. Makanya dia hidup. Ayo, Bisa masih mau terbang, bicara kamu? Masih mau bicara? Itu tidak bisa. Berarti Karena tumbuhan bisa takut. Tumbuhan bisa tidak takut. bisa, tidak bisa. Tapi dengarkan. Saya tanya samamu. Roh itu adalah zat yang digunakan oleh Tuhan untuk menghidupkan. Makhluk hidup Iya, menghidupkan jasmani. Dengarkan. Makhluk hidup berdasarkan kodrat masing-masing. Oke? Sekarang ketika Yang merasakan jasadnya itu hati. Yesus, sekarang ketika jasadnya Yesus itu ada, ketika jasadnya itu Yesus ada, dia adalah benda mati. Dimasukkan roh, benda mati yang tadinya tidak takut apapun, ketika masuk roh di dalamnya, maka benda itu bisa merasakan takut. Itulah yang dialami Yesus. Ketakutan, was-was, kelaparan. Oke? Itu Paham hati. ya? Oke, Kak. Itu hati lagi. Teacher, kasih saya dalilnya dibilang tumbuhan itu punya roh. Lalu apa yang digunakan oleh tumbuhan untuk hidup? Fisik, sifat. Sifat apa? Hidup dari akar, goblok. Tumbuhan hidup Sifat dari apa? akar, goblok. Sifat apa? Tumbuhan dari Sifat apa? akar. Tumbuhan hidup dari Sifat akar. apa? Hei. Dari akar. Aduh, ya Allah ya Karim. Kasih saya dalilnya aja, teacher. Mana rujukannya bahwa roh atau hewan dan tumbuhan itu punya roh? Sekarang Nanti segala karena teacher. sesuatu. Oh, enggak dong. Segala sesuatu yang hidup itu pasti, segala sesuatu itu. Ya, saya juga sekalian belajar. Dengar. Segala sesuatu yang hidup itu pasti punya roh. Roh manusia dengan roh yang ada pada hewan dan tumbuhan itu tidak sama dengan rohnya manusia, beda. Kenapa? Karena dia adalah makhluk yang punya dimensi berbeda dengan manusia. Tumbuhan itu roh Pahami jin. itu dulu. Tumbuhan itu rohnya jin. Mulai gila dia. Aduh. Mulai gila. Jadi Yesus itu adalah makhluk biasa, makhluk seperti kita. Yesus hanya diberi kekuasaan dengan mukjizat. Oke. Jadi kalau kita samakan persepsi dulu ini, Gurunda. Jadi kalau misalkan manusia mati itu rohnya kembali ke pencipta ya? Ya betul. Oke. Lalu kemudian ada nggak di Islam itu diceritakan penghakiman? Ada jelas. Oke. Tumbuhan dan hewan itu ketika mati rohnya kemana, Gurunda? Kembali kepada yang menciptakan, itu udah pasti itu. Mereka dapat penghakiman juga? Tidak. Dihakimi apa dia? Oh, beda ya. Mereka tidak diberikan amanah untuk tunduk sujud beribadah seperti manusia. Kalaupun mereka akan dihakimi berdasarkan kodratnya mereka. Itu yang perlu kamu pahami. Berarti yang diberikan semua tanggung jawab, dihakimi. yang diberikan tanggung jawab itu adalah manusia untuk menjadi pemimpin di atas muka bumi ini, bukan hewan. Maka yang mendapatkan nanti penghakiman yang nyata yang kita ketahui adalah makhluk seperti Yesus. Yesus itu dihakimi nanti. Paham? Karena dia manusia biasa yang hanya diberi kekuatan mukjizat. Andai saja Yesus tidak diberi kekuatan mukjizat, dia sama halnya dengan tukul. Sama seperti tukul dia, sama seperti Rambo, tidak bisa ngapa-ngapain. Bayangkan itu. Yesus hanya diberi kuasa. Kalau tidak diberi kuasa, Yesus manusia biasa, sama seperti Bang Suma. Kuasa apa? Mengampuni dosa. Ya toh? berarti Pahami itu. oke. Apa bedanya roh manusia, hewan dengan tumbuhan, teacher? Ya jelas. Kenapa cuma roh manusia yang bisa merasakan takut? Lah, Dan hewan dan tumbuhan. Hewan dan juga, manusia. Dengarkan. Saya sudah katakan samamu. Roh Iya, yang gimana? menjadi unsur yang menghidupkan makhluk itu diberikan kepada makhluk sesuai dengan dimensinya masing-masing. Paham? Tidak mungkin roh hewan masuk ke dalam tubuhmu karena tidak sesuai dengan alamnya. Tidak mungkin roh tumbuhan masuk ke dalam tubuhmu karena tidak sesuai dengan alamnya. Semua dicipta berdasarkan kodratnya masing-masing. Unsur roh adalah unsur yang digunakan oleh Allah untuk menghidupkan. Sekarang pertanyaan saya, apakah hewan itu hidup? Hidup. Apakah tumbuhan itu hidup? Hidup. Apakah Yesus hidup? Hidup. Berarti Yesus dan tumbuhan setara, sama-sama hidup. Kenapa dia sama-sama hidup? Karena dia dihidupkan. Kalau Yesus tidak diberi kehidupan, Yesus mati. Paham?
Kalau tumbuhan tidak diberi kehidupan, mati tumbuhan. Jadi setara antara bunga kaktus dengan Yesus itu setara, paham? Sama-sama makhluk hidup. Tidak setara karena kau pagan, karena kau ingin menyembah dia. Itu menurutmu. Kalau aku sama. Ya, pula kalau itu iman pun itu. Yesus dengan ikan buntala itu setara, sama-sama makhluk. Baca, kamu baca kitab pengkhotbah. Kau baca kitab pengkhotbah nomor 3. Hewan dan manusia itu sama, paham? Itu kitabmu loh. Kitab yang kau ambil dari agama lain itu mengatakan itu, paham? Yesus dengan ikan hiu itu sama, setara. Menurut pengkhotbah 3, paham? Yesus dan bunga kaktus itu sama, setara dia, paham? Lalu manusianya kamu yang setara itu. Masih mau kedatang besok? Ya, itu dalil. Makanya dengarkan. Dalil teacher, dalil kita kan nggak seperti itu, teacher. Filipi 2 nomor 7 nomor 8. Yesus Tuhan mengosongkan diri. Tuhan mengosongkan diri dan menyetarakan dirinya dengan manusia. Ayo, masih mau datang besok? Ya. Dia itu mulia, Jadi saya dengan Yesus itu setara, paham? Bedanya saya dengan Yesus, saya jago bertinju, Yesus jago ditinju, paham? Itu bedanya, saya lebih hebat. Iya, hebat kau. Oh iya dong. Yesus yang mengampuni dosamu itu Yesus. Yesus tidak pernah mengampuni dosa. Saya kasih tunjuk. Mana dalilnya? Yesus Mana? Dia berkata dia mengampuni dosa. Di mana tertulis? Saya turun sekarang dan saya tutup komal saya dan saya tidak mau lagi berdebat kalau ada dalilnya Yesus menghapus dosa. Mana? Betul. Mana? Tunjukkan saya. Yesus berkata di dunia ini dia berkuasa mengampuni dosa. Janji ya. Saya janji. Iya, saya janji. Kalau saya tunjukkan habis itu kamu tidak boleh live lagi ya. Ya. Jangan sampai lebaran monyet kau nyari ayatnya. Ya. Burung tidur kami. Ready. Jangan sampai lebaran monyet kau cari ayatnya. Kalau nggak ada, disunat aja deh ya Gurunda. Iya, sunat pakai ini mesin giling padi. Giling apa ini? Giling beras? Yesus bedanya cuma diberi kuasa, bro. Dengan saya jagoan saya, bro. Saya kalau sama Yesus panco, kuganda. Hanya saja dia dikasih kuasa. Diam. Ambil lagi kamu. Kalau saya dengan Yesus lomba lari, kalah dia. Cuman dia diberi kuasa, itu aja ya. Diam. Ready, pokoknya kalau nggak ada ayatnya kau disunat. Dan Yesus itu hebat, kenapa? Yesus itu hebat karena dia tokoh fiktif yang dibuat hebat. Kayak ini dia mengampuni dosa, mana dalilnya? Aku mengampuni dosa. Wow, Rinti, makasih. Bang Nandar, kalau mau naik minta permintaan Bang Nandar. Mana dalilnya? Ayat 10. Markus 2 nomor 10 bedengnya. Ya, janji baca. Kamu enggak boleh live ya. Oke, Bos. Oke, dibaca. Mana? Baca. Mana? Iya, baca. Kau lah baca. Kok dari tadi nyuruh Gurunda aja baca. Kau yang punya bibir. Supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Oke. Kalau begitu, kenapa dia masih berdoa kepada Tuhan? Dengarkan. Dengarkan. Tunggu. Kalau begitu, kenapa dia masih berdoa? Kenapa dia masih berdoa? Di dunia ini Yesus berkata, mengampuni dosa. Yesus berkata, ampunilah mereka Tuhan, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ya Bapa,
ampunilah mereka. Yesus berdoa. Besok turun ke bumi. Kenapa? Yesus besok turun ke bumi. Yesus mengatakan, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan. Berarti Yesus hanya diperintahkan untuk berkata seperti itu. Di dalam Lukas 23:34, Yesus berkata, Mau diperintahkan mau ya tidak, tapi dia yang dengar, tapi dia yang mengampuni. Dengar, Lukas 23:34. Dengarkan. Tapi dia yang mengampuni. Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Masih mau datang besok. Markus 2 ayat 10, anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Kamu supaya anak manusia di situ, anak manusia itu semua orang. Saya juga anak manusia. Yesus itu punya 12. Yesus itu punya 2 sebutan. Yesus itu punya 2 S1 dengan S2 gitu. Sarjana apa dia? Sarjana bahasa daerah. Yesus itu menyebut dirinya sebagai anak manusia dan sebagai iya, anak manusia. Terus kenapa emang kalau dia anak manusia? Kenapa? Kenapa? Kamu pikir Bang Suma bukan anak manusia? Hah? Lah kamu bisa mengampuni dosa? Kamu anak manusia bisa mengampuni dosa? Bisa. Kamu mengampuni dosa saya bisa? Bisa. Matius 6, dengarkan. Ini dalilnya. Ini dalilnya. Ini dalilnya Bang Suma bisa mengampuni dosa. Ini. Matius 6 nomor 14 nomor 15. Jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapakmu yang di surga akan mengampuni kamu. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapakmu tidak akan mengampuni kesalahanmu. Ini. Saya habis bunuh. Saya kemarin habis bunuh orang, kamu ampuni dosa saya. Saya kemarin habis bunuh orang, kamu ampuni dosa saya. Ini dalilnya ini dalilnya nih. Yesus berkata, karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, ini nih. Jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, nih. Saya bunuh orang, kamu ampuni dosa saya. Saya habis bunuh sekarang orang, kamu ampuni dosa saya. Hah? Kalau kau curi saya punya ayam, kau berdosa atau tidak? Saya habis bunuh orang, kau yang ampuni. Kalau kamu mencuri ayam saya, kamu berdosa atau tidak? Loh itu kalau salahnya sama kau, saya habis bunuh orang kemarin. Kemarin saya habis bunuh orang. Parah. Ini Yesus mengatakan, karena jika kamu mengampuni kesalahan orang lain, maka Bapakmu yang di surga akan mengampuni kamu. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapakmu yang di surga juga tidak akan mengampuni kamu. Berarti aku pun bisa mengampuni. Karena ini dalilnya. Sekarang kalau kamu curi ayam saya, kamu berdosa atau tidak? Kalau saya bunuh orang, kamu yang ampuni. Saya tanya samamu. Orang kamu yang ampuni. Orang yang kau bunuh itu bukan punyaku, itu punyanya Tuhan. Yang bisa mengampuni kamu itu adalah Tuhan. Ayo kau yang ampuni. Nah, sekarang kalau punyaku yang kamu ambil, saya yang mengampuni kamu. Sekarang kamu curi ayam saya, kamu berdosa tidak? Jawab. Saya habis bunuh orang. Saya tanya samamu. Kamu curi ayam saya, kamu berdosa tidak? Saya habis bunuh orang, kau yang ampuni. Ya. Kalau kamu membunuh orang, kamu berdosa kepada siapa? Kalau kamu bunuh orang, kamu berdosa kepada siapa? Berdosa kepada Allah. Ya, minta tolong kepada Allah. Sekarang kalau kau curi ayamku, kau berdosa kepada siapa? Itu kalau curi ayam, kalau curi ayammu. Ini kita curi ayammu. Sekarang kalau kau curi ayam saya, kamu berdosa kepada siapa? Saya tidak curi ayam. Kalau kamu curi ayamku, saya bunuh orang. Kalau kamu curi orang. Dasar pencuri ayam. Dosa pencuri itu melanggar perintah Tuhan apa tidak? Dosa mencuri ayamku itu melanggar atau tidak?
Mencuri ayamku itu. Mencuri ayamku itu berdosa atau tidak? Mencuri melanggar perintah Tuhan. Mencuri ayamku itu melanggar atau tidak? Mencuri melanggar perintah Tuhan atau tidak? Melanggar. Jadi jadi kalau kau curi ayamku, kamu harus minta maaf kepadaku supaya aku ampuni dosamu. Supaya aku ampuni dosamu. Kau yang ampuni. Saya mencuri paham ya? Perintah Tuhan. Kau yang ampuni. Sudah saya mencuri. Paham ya? Paham ya? Tuhan, kau makanya di gerejamu itu ada surat penebusan dosa, surat pengakuan dosa. Kamu masuk di bilik pengakuan dosa, bayar perpuluhan, dosamu diampuni. Kotak masjid. Ada. Kotak. Jadi pendeta bisa mengampuni dosa juga. Kamu datang ke pendeta pengakuan dosa, Tuhan, pendeta, Bapak, semalam saya curi ayamnya Bang Suma, bayar perpuluhan ya. Ya, itu kau yang ngomong. Udah selesai. Itu ajaran di mana? Itu kau yang ngomong. Itu ajaran di mana ada bilik pengakuan dosa itu di mana? Di masjid atau di gereja? Itu pengakuan dosa karena kita mungkin bisa buat dosa. Karena ya itu dia. Dosa, kamu kemana? Di mana bilik pengakuan dosa itu di mana? Di masjid atau di gereja? Kalau di gereja kenapa? Kita ya berarti pendetamu bisa mengampuni dosa karena kamu tinggal ke sana pengakuan. Bapak pendeta, saya ingin pengakuan dosa. Masuk ke dalam. Begitu masuk bayar. Tapi bukan pendeta yang mengampuni. Setelah bayar, udah saya sudah diampuni. Terus kenapa harus ke gereja? Kenapa nggak di rumah aja? Kenapa harus ke gereja? Kenapa harus ke gereja? Kenapa nggak di rumah aja? Melanggar perintah Tuhan yang mengampuni siapa? Ya terus kenapa harus ke gereja pengakuan dosa? Melanggar perintah Tuhan yang mengampuni siapa? Siapa? Melanggar perintah Tuhan yang mengampuni siapa? Pengakuan dosanya harus ke gereja. Kawan-kawan, siapa yang mengampuni? Saya Bang Juma. Ya. Saya izin duluan ya turunnya besok mau pagi. Sana janji sudah ada. Kamu janji loh sudah tidak boleh lagi. Iya. Kamu janji sudah tidak boleh lagi. Oke. Ini Kak Hesti izin turun ya. Markus 2 ayat 10. Iya Bang Laban. Oh, itu bukan dari dirinya sendiri. Selamat berdiskusi. Salam NKRI. Salam NKRI harga mati. Aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri. Berarti Yesus hanya mendengarkan firman. Bukan dia yang mengampuni dosa. Aku tidak dapat berbuat apa-apa. Tapi dia ngomong dia yang akan mengampuni. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Makanya dia berdoa, ya Bapa, ampunilah dosa mereka, sebab mereka tidak mengetahui apa yang mereka perbuat. Berarti Yesus tidak bisa mengampuni dosa. Markus 2 ayat 10 baca. Markus 2 ayat. Kamu pulang itu baca buat sangu, buat bekal kamu pulang. Markus 2 ayat 10. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Markus 2 ayat 10. Markus 2 ayat 10. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Ketika kemudian ada orang yang melakukan dosa di depan Yesus, pernah tidak Yesus mengatakan dosamu telah kuampuni? Ada enggak pengakuan Yesus begitu? Ada enggak? Loh, itu tadi. Ada tidak? Dia berkuasa mengampuni. Saya tanya, ada tidak Yesus pernah mengatakan dosamu telah aku ampuni kepada orang yang melakukan dosa? Ada tidak? Ada. Ya, contoh, mana coba? Ada. Kemarin anak manusia berkuasa mengampuni dosa, itu Yesus bicara begitu. Biar saya yang jawab. Di sebuah kota Yunani ada perempuan ayat 10 ya. Perempuan yang sangat jina dan mendekati Yesus. Dan Yesus mengatakan, dosamu telah kuampuni. Di mana dalilnya? Oke, saya kasih ayatnya, oke? Saya kasih ayatnya. Oke. Di mana?
Oh, Di mana? Markus 10. Di mana? Markus 10 itu anak manusia, berarti bukan cuma hanya Yesus. Makanya aku bacakan tadi dalam Matius, jika kau curi ayamku, kalau kau curi ayamku, lalu kau kuampuni dosamu hilang. Gitu maksudnya. Kalau karena itu, kalau yang dimaksud itu, ya Yesus nggak perlu ngomong seperti itu. Ya, Buktinya di mana? Anak manusia. Berarti saya juga dong. Nah, apa buktinya saya juga? Saya tanya sama kamu. Kalau kau curi, yang dijuluki anak manusia itu Yesus. nah saya juga anak manusia. Saya juga anak manusia. Yes. Ternyata Tuhanmu Kalau anak memang manusia. yang dimaksud seperti kau bilang itu Yesus tidak perlu ngomong seperti itu, goblok. Kuclok. Jikalau kamu mengampuni kesalahan orang lain, Bapakmu yang di surga juga akan mengampuni kamu. Oke? Makanya saya katakan, kau curi ayam saya, dosamu ku ampuni. Bisa kan aku mengampuni dosa? Aku sama seperti Yesus. Saya sudah mencuri kau yang Itu kan ampuni. perkataan Yesus. Itu kan perkataan Yesus. Berarti kamu sudah mengikuti perkataan Yesus. Berarti kamu adalah orang Kristen, benar nggak? Oh, Saya kalau sudah pengikut mencuri Yesus kau yang itu bukan ampuni. Kristen. Yang Kristen itu pengikut Paulus. Belajar Kristen lagi. Kristen itu artinya di bahasa Yunani itu Kristos, yang artinya pengikut Kristus. Ya, itu artinya, tapi faktanya tidak seperti itu. Kamu abad ke-7, kami sebelum kami sudah duluan lahir daripada kamu. Kami abad ke-1 sampai ke abad ke-6. Kamu abad ke-7 sok tahu, sok ngerti, sok paham. Kalau kitabnya Nabi Musa abad keberapa? Kitabnya Nabi Musa abad keberapa? Kitabnya Nabi Musa. Kitab Nabi Musa itu abad pertama. Udah bang, pulang. Kitabnya Nabi Musa abad pertama. Aduh, kucluk. Aduh, inilah orang Abad semuanya ini ya. ke-7, kamu abad ke-7, sepengetahuan Iya, kamu kitab. itu dari Oke, Musa abad keberapa? Musa abad keberapa? Musa abad keberapa? Musa itu 2000 tahun sebelum Yesus, goblok. Berarti lebih duluan Yesus lebih duluan Musa daripada kalian. Berarti ajaran Musa lebih Yesus hebat. sudah ada Berarti sebelum ajaran dunia Musa ini lebih ada. betul. Yang Ada nggak ajaran Musa? Ada nggak ajaran Musa? Ada nggak ajaran Musa untuk menyembah manusia Yesus? Ada nggak? Nggak ada kan? Berarti ajaran Musa lebih hebat. sudah ada sebelum Harusnya dunia ini ikuti ada. ajaran Musa. Jangan ikuti ajaran Romawi. Karena kenapa? Ajaran Musa 2000 tahun katanya, meskipun 1400 tahun sebelum Masehi, kucluk. Oke, jadi ajaran lebih Musa, ajaran Musa lebih duluan. Kalau mau menang-menangan duluan, berarti harusnya kamu mengikuti ajaran Musa. Yesus sudah ada sebelum dunia ini ada, kuculuk. Rohnya Yesus. biar ku jelaskan. Seturut Allah. Hei, abad ke-7 diam. Abad ke-7 bentar. Aku mau jelaskan dulu tentang Yesus Kristus itu siapa mengampuni. sebenarnya. Nah, jelaskan aja dulu siapa, di mana Yesus mengampuni wanita tadi kamu bilang. Mana dalilnya? Kamu mau tahu di mana? Cik. Yesus mengampuni perempuan itu di Lukas 7. Tunggu sabar. Lukas Ketahuan 7 ya. ayat 36. Ayat 3 nomor 36. Apa yang dikatakan di situ? Lukas 7 ayat 37. Lukas 7 ayat 37. 37. Di kota Seorang itu ada perempuan seorang- yang telah banyak berdosa tinggal di kota itu. Dia tahu bahwa Yesus sedang makan di rumah orang Farisi. Dia ingin melakukan sesuatu yang istimewa bagi Yesus. Terus Dia berlutut dan membasuh kaki juru selamat dengan air matanya. Kemudian dia menyapa kakinya dengan rambutnya dan menciumnya. Dia juga mengoleskan minyak wangi di atasnya. Orang Farisi itu tahu bahwa perempuan tersebut telah melakukan banyak hal yang salah. Dia mengira bahwa Yesus hendaknya tidak mengizinkan perempuan itu menyentuhnya.
Terus dongeng Harus apa ini? gimana lagi? Mana dosanya dia, dosamu telah kuampuni, mana? 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 Sabar, masih banyak ini ayatnya. Kamu nih harus harus bertobat. Bapakmu belum lahir, aku udah tamat pelajari ini. Kamu meng, Markus 2 ayat kamu 10, Kuculuk. Baca kamu itu, menafsiri menafsiri Alkitab itu salah. Lah, Ya. kamu nggak usah nafsir-nafsir, aku juga nggak perlu nafsir. Tunjukkan aja dosamu telah aku Makanya Markus 2 ampuni itu ayat 10 mana? tidak perlu kamu tafsir, Kuculuk. Itu sudah jelas. Makanya Markus 2 ayat 10 itu kamu sudah tafsir. Itu sudah jelas. Emosi kucluk. Kamu itu Markus 2 ayat 10 itu tidak usah kamu tafsir lagi. Itu sudah jelas. Mana dalilnya? adalah Mana dalilnya? Mana? Coba, mana dalilnya? kamu itu membaca Alkitab itu untuk Kamu nggak usah ceramah di sini, nggak usah. untuk Kau tunjukkan, permasalahan debat. tunjukkan aja Bodohnya dalilnya minta mana. ampun abad ke-7. Menghujat dia karena emosi, nggak bisa tunjukkan Yesus dosamu ku ampuni. Markus 2 ayat 10 tidak perlu ditafsir, Kuculuk. Sudah kubilang, kalian itu belum lahir. Bahkan bapakmu belum lahir, itu aku udah tamat belajar Bible. Ya, Bapakmu kan Tuhan. Aku yang ngajarin pendeta-pendetamu. Iya. Ngerti? Ya ampun, itu kan Yesus Apalagi? memberitahu orang Farisi Mana? itu bahwa dosa-dosa perempuan tersebut telah diampuni. Di mana katanya? Katanya tadi. Jangan terguncang kamu ya. Di Lukas Mana? 7 ayat di Lukas 7 ayat 44 sampai 46 itu baca pakai mata. Terguncang Bang Suma, terguncang. Apa? Pegangan, Apa? pegangan Apa? Bang, pegangan. Apa? Pegangan, Bang. Apa? Pegangan, Apa? Kenapa lebay? pegangan Bang. Jangan terguncang Bang, pegangan. Apa yang terguncangnya di mana? Terguncangnya di mana? Markus 2 ayat 10 nggak usah ditafsir lagi. Ya, Bagaimana kalau pulang. kita lari ke Pulang, original sana kamu teksnya? tidur, pulang. Bagaimana kalau kita lari ke original teksnya? Markus 2 nomor 10. Sudah Berani malam, enggak? udah ngantuk, udah malam, ya. Berani enggak? Kamu Berani pelajari enggak? sendiri. Kamu pelajari sendiri. Kamu pelajari sendiri. Udah ngantuk. Kutanya samamu, berani enggak kamu kita masuk ke dalam Markus 2 nomor 10? Di terjemahan barunya kan dikatakan begini. Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Mengampuni dosa. Mau Itu enggak sudah kita jelas. masuk? Sudah jelas itu. Mau enggak kita masuk ke original teksnya? Apakah betul mengampuni? Sudah malam. Kamu cari sendiri. Aku bilang, mau tidak kita kaji secara original teks supaya kita tahu apakah betul di situ mengampuni. Kamu pelajari sendiri di sana. Aku udah ngantuk. Udah ngantuk Di situ, malam. Kamu tahu enggak? Di situ original teksnya adalah apiemi. Apa itu apiemi? Api. Apa itu artinya? Meninggalkan. Jadi terjemahan yang sebenarnya adalah, tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa meninggalkan dosa, bukan mengampuni dosa. Kucluk. Kalau mengampuni dalam bahasa Yunani itu adalah sinkoremenos. Sinkoremenos baru mengampuni. Paham kau? Di situ tidak dikatakan sinkoremenos, tapi dikatakan sesuai dengan apa yang saya ajarkan barusan kepadamu. Mengampuni itu yang harusnya tidak dikatakan di dalam kitab yang kau karang-karang terjemahannya itu adalah apemi. Apemi artinya meninggalkan. Pelajari dulu aja. Pulang dulu. Meninggalkan. Jadi arti yang sebenarnya kalau tidak disesatkan adalah, tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa meninggalkan dosa. Apa bahasa Yunani-nya dosa? Hamartia. Meninggalkan dosa hamartia. itu apa? Hamartia. Apa itu? Jadi dikatakan, tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa meninggalkan dosa, bukan mengampuni dosa. Meledak. Artinya apa?
Apaimi artinya meninggalkan, bukan Ya, dia mengampuni. bisa meninggalkan artinya apa? Dia berkuasa untuk meninggalkan artinya apa? Saya juga berkuasa meninggalkan dosa. Semua manusia berkuasa Dosamu meninggalkan kamu bawa dosa. sampai ke sana loh. Dosamu Oh kamu bawa ke tidak, tidak. Kamu bawa ke Saya neraka. berkuasa meninggalkan dosa. Artinya saya berkuasa pada diri saya untuk tidak melakukan dosa. Itu maksudnya. Dosamu kamu bawa ke neraka. Aduh, begini aja. Pendetamu yang menguasai Bible suruh ke sini. Nggak usah. Buat dia mencari tepung. Kalian ini hanya Nggak usah, sekolah pendeta minggu. juga udah kalah kau kok ini. Kamu mau menipu saya dengan mengatakan Lukas 2 nomor 10 Yesus mengampuni dosa. Ternyata Yesus berkuasa meninggalkan dosa. Kau bisa meninggalkan dosa. Kau berkuasa meninggalkan dosa. Aduh, parah ini anak-anak teos, ini anak-anak molok ini belajar di mana? Berkuasa kau meninggalkan dosa. Berkuasa dong. Berkuasa. Aduh, parah. Kalau tidak ada penjajah Belanda, kalian tidak Kristen loh. Berkuasa kau meninggalkan dosa. Abad ke-7. Gimana? Gimana? Bang Juman ini berkuasa dia meninggalkan dosa. Awak-awak. Coba bayangkan aja itu. Bayangkan saya didatangi oleh orang-orang kalian 2 miliar untuk menjadi penyembah Yesus. Aku tinggalkan. Aku berkuasa meninggalkan dosa penyembahan terhadap manusia. Tepuk tangan untuk Bang Sulman. Berkuasa kau meninggalkan dosa. Berkuasa kau meninggalkan dosa. Iya. Berkuasa kau Tepuk tangan meninggalkan dulu. dosamu. Tepuk tangan dulu untuk Bang Sulman. Yesus datang dari surga. Yesus datang dari surga dan datang ke dunia menjanjikan surga dan menyetarakan dia kepada Allah dan dia masuk bangkit kepada surga. Oke. Kamu ke surga. Kamu ngapain di surga? Kamu ngapain di surga? Ngapain? Di surga kamu ngapain? Adakah manusia yang menyetarakan dirinya kepada Allah? Oke, sekarang ngapain? Kalau kamu dikasih surga, kamu ngapain di surga? Mau ngapain? Yesus telah menjanjikan surga kepada kami. Iya, oke. Ada Kamu nggak dijanjikan nabi-nabi surga. kalian? Ada nggak Sekarang, nabi-nabi kalian yang menjanjikan surga kepada kalian? Sekarang kamu tunjukkan di mana Yesus menjanjikan surga untuk orang Romawi. Mana coba? Mana? Berkuasa ampuni Iya, saya minta mana Yesus menjanjikan surga untuk orang Roma? Mana? Yesus mengatakan, aku dan Bapa adalah satu. Berarti kan sehakikat, setara. Itu pengakuan Yesus kepada murid-muridnya. Sekarang mana jaminan surga untuk orang Roma? Mana? Tunjukkan ke saya. Kamu kan pengikut orang Roma. Sabar ya. Mana tunjukkan. Kau jual baju celana itu untuk ke gereja. Walau tidak jual otak. Sama saja, istighfar. Sama-sama dengan makhluk tak berotak. Sudah dikasihnya nggak malu. Sama-sama memfitnah Yesus. Kau nggak malu. Ternyata bukan mengampuni, tetapi meninggalkan. Itu namanya kucluk, ajaran kucluk. Cici aku sama kau sudah dikasih dalil kau nggak malu. Dalilmu itu dalil tipuan. Di situ apa ini? Cici aku sama Yesus berkuasa meninggalkan, bukan mengampuni. Ini aku bacakan ya, abad ke-7. Diam. Oke, silakan. Yohanes 14 ayat 2. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Bapaknya itu Allah yang di sorga. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Dengar kuping Bapak itu Tuhan atau bukan? Bapak itu Allah. Oke. Allah itu Tuhan atau bukan? Loh. Allah itu ya Bapa segala maha kuasa. Iya, berarti Tuhan kan? Berarti Tuhan kan? Iya. Oke, kau ganti coba kata Bapak menjadi Tuhan. Coba kau baca. Bapak kau ganti Tuhan. Bisa enggak? Coba. Loh, di rumah Tuhanku, menurut sejarah kami, di rumah Tuhanku, dengar. Di rumah Tuhanku banyak tempat tinggal. Benar enggak itu dalilnya? Benar kan? Yesus bertuhan enggak? Loh, Yesus bertuhan.
Ini Biar dalilmu. kujelaskan dari mana. Di rumah Tuhanku banyak tempat tinggal. Jika Yesus tidak demikian itu tentu firman. aku dengar. Di rumah Tuhanku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian tentu aku mengatakannya kepadamu. Pertanyaan saya, mu di sini untuk orang Roma atau untuk orang Yahudi? Jawab. Loh, Bapak itu Begitu dari saja segala- kok kaget loh. Kalau kalian Begitu tidak saja percaya kok Tritunggal, heran. Abad Sekarang ke-7 saya itu ulang lagi. mempercayakan Saya ulang lagi. Saya ulang lagi. dosanya. Saya ulang lagi. Di rumah Tuhanku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian tentu aku mengatakannya kepadamu. Pertanyaan saya, mu di sini untuk Yahudi atau untuk Romawi? Jawab. Gini. Meninggalkan dosanya. Mu di situ murid-muridnya yang Bani Israel atau mu di situ adalah Romawi? Jawab. Jawab. Loh, Itu murid-muridnya lah. Goblok, muridnya itu orang biar Yahudi kujelaskan, atau orang biar kujelaskan. muridnya itu orang Yahudi atau orang Romawi? Gak usah lah bilang kayak gitu dulu. Ini baru kujelaskan dulu. Kok nggak usah? Supaya kamu tahu Yesus itu sedang berbicara dengan muridnya, bukan dengan kalian. Kok motong-motong? Aku belum selesai bicara. Kok udah motong-motong? Baju celana Masih nggak punya untuk pergi ke gereja, sampai di sana otakmu tertinggal. Kasih dalil masih nggak punya malu. Ini dalilnya Yesus sedang berbicara dengan orang Yahudi, murid-muridnya, bukan berbicara dengan Belanda. Bukan berbicara dengan orang Belanda yang datang membawa agama Kristen ke Indonesia, bukan. Pakai otak. Kau jual baju celana, meninggalkan dosanya. lalu engkau ke gereja, tapi sayang ke gereja tak bawa Freddy, otak. dia menanggung dosanya sendiri dan mentobatkan dosanya sendiri. Berkuasa meninggalkan dosanya. Di rumah Bapakku, artinya di rumah Tuhanku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Mu di sini siapa? Mu di sini adalah Bani Israel, keturunan Yakub, bukan kalian. Terus tadi ya Markus 10 Markus 2 nomor 10, di situ tidak diceritakan untuk kalian. Dia akan mengampuni. Di situ diceritakan bukan mengampuni tapi meninggalkan. Ternyata bukan di situ dikatakan anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Tetapi di situ dikatakan meninggalkan. Yesus berkuasa meninggalkan dosa. Meninggalkan dosanya. Kan tantangan saya tadi, tunjukkan dalilnya jika ada Yesus mengatakan aku berkuasa mengampuni dosa. Aku tantang kan? Ternyata nggak ada. Sengaja aku ulur waktu. Aku mau lihat. Ternyata kamu itu cuman bisa keluar-keluar tapi tak ada ilmu. Berarti Bang Suma berkuasa meninggalkan dosanya. Di situ dikatakan bahwasanya Yesus berkuasa meninggalkan dosa. Aduh, gila ini orang-orang. Kasihan. Jadi dari tadi surga itu ternyata bukan di bumi, kamu jebol di sana. Itu kan kemudian mana Yesus kemudian rohnya ternyata roh ciptaan, badannya jasadnya juga adalah ciptaan. Lari lagi ke pengampunan dosa, ternyata Yesus tidak berkata dosa aku berkuasa mengampuni dosa, dari tapi mana kamu tahu berkuasa ciptaan? Dari mana kamu tahu meninggalkan ciptaan? dosa. Itu udah selesai. Oke. Nah, kalau kamu mau baca dalilnya Yesus diciptakan, baca Efesus
Efesus berapa itu? Udah Bang Suma berkuasa meninggalkan dosanya. Udah Bang Suma berkuasa meninggalkan dosanya. Efesus 4 coba kau baca. Efesus 4 nomor 24 coba kamu baca. Berarti Bang Juma melebihi Allah ya kan, meninggalkan dosanya. Anjay. Oh iya dong. Bang Suma berkuasa. Wah, berkuasa lebih berkuasa dari Allah.